Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Suara Mercy. Larut dalam duka, percaya. Nah, kali ini Putra kedatangan dan tim kreatif berhasil mendatangkan seorang tokoh yang kita juga bingung. Ini insinyur dokter atau dokter insinyur? Karena memang seorang dokter Randus, tetapi kerjaannya terjun di lapangan itu bersama tim medis, bahkan menangani banyak tentang perihal kemanusiaan. Dan terima kasih sudah datang, Om Ihsan Talib. Ya, Sehat, Om? alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari nama nggak asing ya, dari episode sebelumnya kita punya Bang Farid Talib, sekarang Bang Ihsan Talib. Iya. Ada hubungan? Ya, adalah. Itu kan kakanda. Kakanda. Jadi kita ada keberkahan biar keluarga pada akur sama-sama berbakti buat bangsa, buat umat. Itu Buat kemanusiaan. Masya Allah. Itu ikhtiar kita. Sekarang sibuk, Om ya? Sekarang ya seperti sama Bang Farid, kita memang di properti Ya. dan berikhtiar juga di bidang sosial lain, di pendidikan, juga di media, dan ikhtiar kita ini semuanya untuk keumatan. Masya Allah. Itu cukup yang kita- padat. Wah, alhamdulillah. Karena cukup lama loh kita dapat schedule beliau. Jadi Alhamdulillah. minggu ini alhamdulillah kita ketemu Yes. hari ini. Nah, Om, ini singkat padat dan Yeah. Putra akan kupas dalam waktu 30 menit ke depan Yes. tentang seorang Bang Ihsan kali ya. Biar lebih gimana gitu Bang Ihsan Talib. Bang, sedikit ingat ini. Oh, iya. Ini lagi di ngadepin orang-orang di Myanmar ya. Itu kita pertama kali berangkat, ketemu kepala masjid di camp pengungsian di Situi, terus membawa bantuan Mercy untuk para pengungsi, Oke. dan ketemu pejabat-pejabat tentara yang entah ya, mungkin sekarang yang mereka kudeta apa gimana nggak ngerti lah. Tapi ambulans itu kita antarkan langsung Antarkan langsung. kepada mereka. Jadi ambulans itu kan gambarnya tuh di depan itu ada ambulansnya dan kita serah terima langsung. Nah, pertanyaan Putra, seorang Bang Ihsan Talib nih, dokter Randes, Yes. bersama teman-teman dokter di sana. Abang ngapain? Nah, waktu itu kan kita punya program membangun rumah sakit. Ya, rumah sakit kan memerlukan stakeholder dari berbagai. Kebetulan pengalaman saya di konstruksi, walaupun keilmuannya itu bukan di konstruksi, Oke. tapi mungkin salah jurusan kali ya. Salah jurusan. Salah jurusan sehingga literasi dari kecil kita yang memang ibunda mendidik kita untuk membantu orang terus menyebabkan kita terdampar di medical emergency rescue ini. Dari awal, dari mulai berinteraksi sama Ustadz Husin dan lain-lain, sehingga tim Mercy mengamanahkan waktu itu kita untuk pergi ke Myanmar untuk yang kesekian kali lah ya. Sedemikian harum nama Mercy di sana, sehingga kita masuk ke berbagai camp yang kadang-kadang tidak semua NGO bisa Bisa masuk. masuk. Iya, camp-camp di sana kan gampang-gampang susah dimasukin. Baik camp Buddha maupun camp Muslim. Yang sedemikian besar itu. Begitulah kisah di Myanmar, negeri antah berantah yang hatta rumah sakitnya pun dibedakan atas nama agama. Kan nggak ada rumah sakit itu laki perempuan. Kalau di sana kan masuk rumah sakit itu yang sebelah kanan Buddha, yang sebelah kiri ini Muslim, laki perempuan juga gitu. Itu unik di sana. Bahkan teologi menjadi pemisah. Nah, itulah. Itu kejadian. Dari akademis kan Om berbeda nih ya. Maksudnya Om secara memang orang bisnis juga, Om properti juga. Terus apa tiba-tiba berjibaku, berkolaborasi dengan tim-tim dokter. Ada kesulitan nggak dalam itu? Pola pikir pasti beda Om ya. Wah, kalau kita kan nih hidup nggak boleh berimbang. Orang sering sebutkan kita berimbang nih, dunia dan akhirat. Nggak boleh berimbang. Dunia cuma sebentar, akhirat selamanya. Jadi Gimana mau ini berimbang sebenarnya nggak pada mau berimbang. Ini kan bagian dari investasi kita. Oke. Jadi aktif di Mercy ini, kita ini membahasakan diri itu sebagai investasi kita untuk pengimbang hidup yang abadan nanti, yang abadi. Oleh karena itu kita bersyukur saya bisa berkenalan sama teman-teman yang ikhlasnya luar biasa. Kebetulan saya aktif di beberapa tempat ya, tapi Mercy ini mempunyai karakter sendiri. Gitu. Relawan tuh benar-benar relawan.
Saya ke Myanmar itu dikasih uang dolar, ada kiat sebagian. Kalau di tempat lain saya kan tinggal, ya ini kita mesti pakai bond. Saya tahu karakter keuangan di Mercy ini mesti ada tanda bukti dan lain-lain. Kalau kita nginep kok, bisa satu kamar $200 ya. Iya, kita mesti terangin lagi. Sehingga sedemikian amanah itu harus dijaga dan langsung kepada penerima. Nah, itu sebuah karakter yang saya rasakan ketika melakukan misi ke Myanmar. Berapa kali ya saya? Pertama di sini tertulis Om, tim medis kedua Myanmar konflik Rakhine dan Rohingya saat itu 16 sampai 26 Februari 2015. Iya, lagi banjir lagi waktu itu sama Dokter Yosi jalanan nggak bisa dijalanin, kita lewat naik boot untuk mencapai tempat yang kita akan bangun rumah sakit di daerah Situi itu. Negeri yang harusnya tuh negeri kaya harusnya alamnya ya, tapi konflik menyebabkan hidup apalagi Muslim ya. Dan persatuan Muslim juga di Myanmar itu kan mungkin ada 5 jutaan Muslim, tapi itu kan terpecah-pecah. Jadi ada kelompok-kelompok juga. Di antaranya adalah 1 jutaan ini yang di Rakhine ini. Dan tempat lain ada lagi cerita lain lagi. Iya. Begitu. Nah, ini yang tim medis ketiga saat pengantaran ambulan. Iya. Ada yang menarik dari saat ngantar langsung soalnya kan? Iya, ini bukan hanya ngantar langsung ya, kita ambulans itu kita beli dari Thailand apa dari mana ya, di setting kita bawa darat ya, kita naik pesawat dari ibu kotanya ke Situi. Lantas Dr. Yose itu ingin, tapi memang untuk obat tidak bisa, dia harus ditaruh di dalam campnya. Ambulans bisa kita serahkan kepada otoritas tempat. Iya. Dokter Mea itu luar biasa. Kita mau ketemu pemimpin itu gayanya teman-teman Mercy itu luar biasa ngadepin para pejabat. Duduk aja bersih. Akhirnya dia iyalah. Mungkin dia searching juga Mercy kayak gimana. Dan juga Yose almarhum itu sangat efektif dalam memimpin misi waktu itu. Langsung diputuskan untuk membeli tanah. Di sana kan tanah itu milik negara semua, jadi pengambil alihan dari penggarap lah gitu. Kalau gerung di sana ada penggarap gitu, kita di sana juga penggarapnya kita alihkan. Jadi terasa posisi, berarti porsi Om sebagai, porsi Bang Ihsan saat itu sebagai orang yang di luar medis, di luar orang yang memang dokter, justru menjadi poin-poin krusial di saat tanah dan lain-lain mengalami sekali. Dan itu berarti beli ambulan uang cash. Uang cash kita bawa. Kita ada sebagian cash, ada sebagian ada juga transfer karena dolar juga kan tidak bisa sembarangan di sana ditransaksikan. Dan Mercy bukan yang pertama ini berkali-kali, kalau nggak salah sampai mungkin 7 kali ke sana tuh ke Myanmar. Sehingga kedatangan berikutnya kita masih lihat tuh tong-tong bantuan Mercy atau ember-embernya tulisan Mercy masih ada. Itu yang di Myanmar ya. Myanmar, dan masih di Myanmar. Tim supervisi konstruksi Mercy. Sama Pak Idrus ya, yang berperan sangat dalam hal ini. Insinyur Idrus Alatas ini mendampingi terus sampai pembangunan. Karena akhirnya tempat yang kita beli itu dialihkan. Dr. Yose sempat agak kecewa ya. Tapi mereka bilang kalau dibangun di sana nanti siapa yang operate? Rumah sakit tua di sana, di tempat di mana ada orang Muslim dan juga ada Buddha, maka rumah sakit itulah yang dipindahkan. Kita lihat standar rumah sakit di sana kayak gimana, kita bikin jauh lebih baik daripada yang sudah ada di sana. Ya, jadi bikinlah itu rumah sakit dengan arsitek, dan mudah-mudahan saya bisa lihat operasional lagi nanti satu hari ke sana. Karena sampai terakhir itu ketika konflik, teman-teman yang mengawal rumah sakit itu sampai jadi. Lagi-lagi mengawal rumah sakit tidak disubkan ke orang, terus mengawal sampai jadi. Itu amanah yang selalu diingatkan oleh para pendiri Mercy. Jaga amanah sampai batas akhir kita bisa sampaikan. Gitu kata. Kalau boleh tahu Bang Ihsan, apa yang ada di pikiran Abang saat itu? Kan negara orang ini ya. Bang ngebangun. Yang bantu kerja Bang siapa? Iya. Ini kan nanti kan nggak bicara bangun tidak cara bikin suatu puzzle atau apa atau suatu games. Ini infrastruktur. Butuh banyak SDM di situ, pekerjanya. Kalau di Gaza kan terlibatnya warga sekitar. Nah, kalau di zona perang ini bagaimana? Zona perang mereka terlibat, tapi memang saat-saat tertentu tim Mercy itu memang mengalami masalah ketika orang hilang.
karena kan ketakutan pada saat itu. Mereka kan kalau kerja itu kan couple ya, suami istri kerja lapangan, istrinya jadi kulinya, suaminya jadi tukang. Mereka yang bawa-bawa barang tuh perempuan biasa di sana. Kayak kita di sebagian Indonesia juga ada yang kayak begitulah ya. Nah, pekerja-pekerja yang kita awalnya kita pakai kontraktor sebagian, tapi ternyata tidak memuaskan. Akhirnya kita kontraktor lokal, akhirnya kita kawal pembangunan itu sampai selesai dengan langsung berhubungan dengan pekerja-pekerjanya. Nah, mereka juga kan tetap mesti ada kontraktornya, ya kita sebagai pendamping lah untuk perjalanan rumah sakit di Myanmar. Kita belajar dari sekolah Indonesia yang ada di sana, itu padahal yang bangun tuh 2 sekolah itu Indonesia semua. Cuman ditulis kecil under di bawah pengawasan Indonesia lah, kecil gitu. Waduh. Akhirnya kita dedikasikan banget itu betul-betul menjadi rumah sakit Indonesia. Ada Jepang juga pernah bikin, dibilang orang tahu bahwa itu bangunan Indonesia, orang sekampung tahu, dan itu bagian dari diplomasi humanitarian kita. Atas nama bangsa Indonesia, dan di situ juga berbagai kalangan terlibat dari Buddha, Indonesia juga dari PMI terlibat. Berarti Walubi lah. Kolaborasi lah. Walubi kalau secara Indonesia ikut. ikut. Kan di sini juga kan Buddha juga ada terpecah dua lagi ya. Yang Walubi ikut bantu. Oke, nanti menarik nih. Nah ini ada sama Pak JK juga ya, Bang? Iya. Waktu itu kan Pak JK ketua PMI. Ya, ini yang kita hubungannya sama PMI ya. Kita tahu, dan Mercy selalu masuk dari pintu depan. Artinya bukan pintu samping. Iya. Kita bayangin teman-teman kita yang dari negeri jiran ya, Malaysia itu punya problem di sana karena diplomasinya lain kan. Nah, kita bersyukur punya orang seperti JK yang sangat dihargai oleh mereka, dan bendera Mercy ke sana itu betul-betul membantu image kita lah. Di tanah. Berarti ada trust yang tinggi juga. Ada trust, betul. Mercy saat itu. Mercy itu di ini, tapi banyak LSM lain. Kita termasuk yang rutin ke sana. Iya. Tapi bukan berarti karena abang orang Mercy kan? Oh, bukan. Ini udah pandangan yang benar-benar. Ini udah pandangan. Mercy itu bagian dari perjuangan. Ini kan alat. Jadi itu alat yang mesti kita manfaatkan, kita rawat, kita bina, dan kita hangat-hangatkan semangatnya sehingga kita punya anak cucu bisa menikmati lagi di sarannya. Gitu. Luar biasa. Kita ngeteh dulu ya sedikit. Ngeteh dulu. Aduh, Bang Iksan. Waduh, tehnya pakai gula. Gak boleh banyak gula kata Pak Dokter. Kata Pak Dokter kita banyak gula ya. Terlalu manis. Masya Allah. Nah, tahun 2020 belum lama nih, masih hangat-hangatnya. Gaza. Oh, di Gaza. Apa yang bisa Bang jelaskan tentang foto ini? Itu apa ya? Saya bersyukur berkat lembaga ini diberikan amanah untuk mendampingi bantuan ke Gaza. Nggak bermimpi waktu itu, tapi alhamdulillah sampai juga kita ke tanah para syuhada. Nggak gampang ya, karena kedutaan Mesir aja itu sudah ya udahlah nanti aja. Tapi selalulah tim Mercy kalau nggak ngotot, nggak bukan tim kita lah. Iya, bukan Mercy namanya. Ya, temani sama Bang Amran dan lain-lain, kita melewati jalur yang betul-betul jadi jalur konflik ya di daerah Sinai, dan kita persiapan itu memang luar biasa sehingga kita dapat pengawalan khusus sampai ke Rafah. Sampai ke Rafah. Sinai ini kan daerah kosong yang memang sebuah cerita tersendiri lah. Sampai ke Rafah, sedemikian rumitnya kita, tapi begitu masuk di Gaza Strip, waduh, karpet merah kita. Mereka sudah macam keluarga besar lah yang menunggu gitu. Memang seperti keluarga sekandung ya, maksudnya bukan tidak asing lagi di Indonesia. Mereka, dan saya ingat semua NGO yang masuk ke sana itu selalu melalui gerbangnya Mercy ya. Alhamdulillah yang saya tahu, mungkin ada juga yang sekarang yang daerah-daerah konflik, karena kan memang ini dalam rangka kemanusiaan dan sudah ada karya yang terbukti. Karya yang diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu Mercy, Dr. Arif dan lain-lain, pontang-panting di sana nyari tanah wakaf, lagi-lagi dengan cara berhemat pula hidupnya. Ini kan, jadilah itu tempat cukup luas rumah sakit Indonesia di Gaza, dan saya jalan-jalan di kota Gaza City ketika dia tahu kita
tim Rumah Sakit Indonesia, hormatnya mereka luar biasa. Walhasil di Gaza itu yang orang bilang makan susah, saya tuh berat badan saya naik 4 kilo. Jadi saya bingung, katanya makan susah, di sini kita makan terus katanya. Itulah makna keluarga. Subhanallah. Dan mereka tuh sangat menghormati Indonesia, dan dia tahu rumah sakit ini nih, Qatar mungkin lebih tajir dari kita, tapi kan satu negara dengan penduduk terbatas. Tapi kalau rumah sakit Indonesia ini dibangun dan mereka tahu dari ujung Aceh sampai Papua tuh ribuan orang membantu ini karena mereka tahu ada sebuah keberkahan di rumah sakit Indonesia di Gaza. Dan mereka rasakan betul sih. Subhanallah. Itu tidak hanya sekedar branding, tidak hanya tentang bagaimana nge-campaign suatu hal, tapi mereka rasakan kehadiran. Betul. Tapi iblis nggak pernah diem. Iblis nggak pernah diem karena gangguan ada juga. Namanya daerah konflik, orang nyari fulus apa. Tapi kalau sudah ngadepin model Insinyur Edi dan lain-lain, orang udah percuma nih, orang Indonesia kayu nih, nggak bisa diajak ngomong lagi lah katanya. Karena kan dari Departemen Kesehatan segala macam dipikir ini bisa, tapi susah kalau kerjaan orang Indonesia khususnya di Mercy di sana sudah lurus-lurus saja. Salah satu yang Putra rasakan di meja putih ini, Bang, banyak yang banyak orang nggak tahu. Kenapa? Emang ini tentang bagaimana amanah umat dari Sabang sampai Merauke, tentang kemanusiaan itu sendiri. Nah, ini nyampe apa tidak sih? Ini untuk dikemanain aja sih, gitu kan? Ternyata setelah diceritakan oleh teman-teman presidium, relawan, yang lain kayak Abang ceritain tadi, wah ternyata nih maaf ternyata sumbangan yang donate yang ku kasih pun tidak sebanding dengan pengorbanan yang teman-teman lakukan di sana. Nyawa taruhannya, keluarga harus tinggal sekian lama. Betul. Ya kan, anak istri di sini. Terus kalau selamat, kalau tidak, ditambah fitnah pula. Ini kan kacau. Jadi memang luar biasa. Dan termasuk rumah sakit ini yang dimanfaatkan maksimal ya. Dan ada keberkahan. Salah satu yang saya tahu, yang saya dengar sendiri dan saya lihat sendiri itu dokter kita ini yang bagian alat-alat kesehatan bilang ini kita punya CT scan ini udah 2 tahun lebih, harusnya sudah ganti satu alat lah. Ini putarannya mestinya 10 ya, ini putarannya sudah 30.000 misalnya, kok masih jalan? Masih oke. Di kalibrasi masih berfungsi lah. Masih akur. Berarti kata orang Jerman itu ini ada keberkahannya alat. Kalau di Indonesia udah mesti turun mesin lah mungkin, tapi luar biasa. Dan mereka bangga. Kadang Anda mau ke situ, mau ke rumah sakit itu. Kenapa? Kalau sudah lihat rumah sakitnya sudah setengah sembuh katanya. Subhanallah, saya bilang. Luar biasa ini rumah sakit. 2020 ini tahap kedua. Ini pertama kali ya Bang Ihsan ke sana atau? Ini saya pertama kali. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya. Ini pertama kali ke sana, tapi untuk yang kesekian kali dari tim Mercy yang ke sana, saya bersyukur termasuk yang diajak untuk ke sana dan membuat sedikit reportase yang bisa kita lakukan dari sana. Jadi kita note bahwa tahun 2020 itu pertama kalinya Bang Ihsan ke Gaza. Betul. Di tengah-tengah awal pandemik. Itu kan kita dibilang corona karena waktu itu kan kita pakai masker. Mereka belum pakai masker. Kita udah agak-agak paham nih bakal ada COVID. Dan sempat kena fitnah juga penyebaran dari rombongan kita 12 orang itu. Wah, akhirnya sampai Menteri Kesehatan clearance itu bukan sebab itu. Ini corona mendunia gitu. Itulah. Benar. Nah, ini waktu itu lantai 2 atau? Ini sudah bikin lantai 3, lantai 4. Sedang bergerak terus tuh pembangunannya. Bangunan yang unik dan kepadatan pasien yang cukup ratusan tiap hari itu. Kalau kita ke situ penuh orang. Jadi kayak kita lihat RSCM zaman dulu lah gitu, penuh ya. Sekarang udah enggak kali, saya jarang ke RSCM, Dr. Yogi itu. Itu sedemikian padat dan juga mereka bersantai di sekitar rumah sakit. Ini menyebabkan rumah sakit ini menjadi sebuah hiburan tersendiri. Bahkan destinasi ya. Wah, jadinya begitu. Kayak kemarin kita ngobrol tuh. Kalau di cerita yang Abang bilang itu juga diceritakan oleh narasumber yang lain. Bayangin ya Put, di dalam rumah sakit, di luar tuh kayak rumah sehat, mereka di taman-taman. Jadi kayak ada yang lagi refreshing. Dan 2 kilometer kelihatan tuh cerobong pembangkit listriknya Israel di Asdod gitu kan, kelihatan gitu.
Kalau ada roket, ada ya. Kita lihat ada roket yang dikirim mau meledak itu. Kalau di Gaza itu orang keluar ke toko, dari toko itu keluar semuanya. Kalau yang di Asdod orang masuk tempat pengamanan kan bawah tanah. Kalau orang Gaza keluar ke jalanan, mana roketnya mana? Itu nggak apa-apa. Mereka bilang itu nggak, sudah ditulis di roketnya sudah ditulis namanya masing-masing katanya. Kalau nggak ada namanya nggak bakalan mati katanya. Allah. Begitu cara mereka memandang. Mereka pola pikir mereka udah biasa, sudah terjadi, dan mereka juga secara mentality ya. Saya tanya waktu itu sama Pak Edi itu suara apaan? Orang lagi nyemprot apa tuh hama DBD apa? Bukan, itu drone lagi jalan 2 biji selalu tiap hari itu katanya muter terus di atas Gaza. Jadi ngawasin aktivitas orang-orang di Gaza. 2 juta orang itu ya biasa-biasa aja. Kalau kita datang ke kota ya kaget aja, ini di mana daerah konfliknya. Tapi itulah mereka sudah menikmati dan menghadapi. Allah, luar biasa. Nah, sampai di Gaza pernah nggak manggil Pak Dokter, Mister Dokter, padahal nggak dokter nih, Enggak. Pernah disangka dokter juga nggak sih? Oh iya, kadang-kadang kalau kita ke rumah sakit, Karena perawakan dokter lambang banget. Mercy kan, wah ini ya mudah-mudahan nggak ada yang kecelakaan di depan kita, karena pasti kita dipanggil gitu kan. Gimana? Itu dia, luar biasanya itu orang-orang di Gaza itu, dan sampai mereka bilang di Gaza tuh nggak mungkin ada kelaparan, kata mereka, karena warganya itu saling tolong-menolong. Diri aja di depan toko roti, kalau anak lapar pasti dikasih 2 potong roti. Mereka sangat-sangat peduli terhadap lingkungannya dan sangat-sangat militan terhadap kepalestinaannya. Dari kecil pendidikan itu luar biasa, dan nasionalisme pendidikan itu ya kayaknya kita jauh panggang dari api ya kalau melihat sedemikian nasionalismenya mereka gitu menghadapi perjuangan yang panjang ini. Dan dia tahu perjuangan ini bakal panjang. Dan kita sudah punya kesempatan buat angkur pondasi perjuangan bersama Palestina. Dan amanah ini saya dengar diberikan lagi di seberang itu ada berapa ribu meter. Dengar-dengar kabar bakal dikasih amanah lagi ya. Jadi siap-siap aja pendengar pemirsa di Indonesia untuk menyisikan dananya lagi buat pembangunan. Insya Allah. Karena memang tentang kemanusiaan itu Mercy nggak bisa sendiri. Mercy ini kan cuma alat yang seperti Abang bilang. Dan ini semua yang kita lihat di sini kalau tidak atas kerjasama dan loyalitas bahkan humanism dari Indonesia sendiri ini nggak ada. Bahkan ini jadi rumah sakit kebanggaan. Wah, itu dia. Indonesia dan Palestina. Betul. Jadi salah satu memang ya itu bilang mungkin rumah sakit Indonesia ini yang di Gaza Palestina itu yang mampu menjelaskan arti baru bahwa rumah sehat itu ada. Nah itulah bentuk rumah sehat yang sebenarnya aku rasakan ada di rumah sakit penting ya. Indonesia, Little Hands of Gaza Palestina. Masya Allah. Nah, jadi sempat dibilang disangka dokter juga. Ada. Sempat juga. Ya, semuanya. Jadi juga kita saya bilang sama Pak Farid ini dulu pernah cerita waktu awal tanah ini ditemukan, Pak Farid bilang di depan itu ada tanah kosong. Maklum kan kita biasa ngeliat nggak boleh lihat tanah kosong kita ngebangun develop. Jadi udah Kak, tapi syaratnya kita mesti punya dapur satu lagi di sini. Wah itu repot saya bilang. Tapi ternyata kita datang 5 tahun kemudian kita datang, Allah. itu tanah semua naik 10 kali lipat di sekitar rumah sakit. Orang bilang ini rumah sakit merusak harga katanya, karena semua tanah di sekitar situ jadi naik. Itu dia yang. Tapi ada insting Bang Farid dulu diambil. Keren tuh. Kejadian. Kita punya ponakan di sana repot. Jangan disensor. Oke Bang, sebelum kita tutup, apa yang pengen Abang sampaikan untuk di luar sana? Kan Abang udah nyeritain bagaimana secara personal bergabung dengan Mercy. Aku pengen hadir lagi, pengen rasanya ada seorang Ihsan Talib yang lain yang bergabung di sini, yang muda-muda. Nah, apa yang bisa Abang sharing ke teman-teman di luar sana? Ini Mercy kan udah ada 22 tahun ya, berapa? Mercy? Ya? Udah lebih dari 20 tahun, udah cukup dewasa lah ya, menghadapi berbagai konflik dunia ya, dari saya tuh banyak belajar sama teman-teman dokter yang memasuki daerah konflik tanpa takut dan tanpa memperhitungkan dunia.
Karena ini kan dokter-dokter spesialis. Sekali datang kan ratusan ribu. Kalau satu hari pasiennya 10, ada teman saya tetangga yang ngitung. DWA saya dari itu Dokter Yosi itu ngilangin hampir 800 juta, kata dia pergi berapa minggu. Itu nggak diperhitungkan sama beliau, dan beliau sekarang mungkin menikmati. Karena yang tadi, dunia nggak berimbang. Dunia nggak berimbang, jadi pengimbangan kita kepada alam yang abadi ini harus kita siapkan. Mercy salah satu sarana untuk itu. Nah, oleh karena itu, anak bangsa yang mau berkiprah di Mercy, juga para orang yang mau berinvestasi di alam berikutnya, ini salah satu tempat yang amanah dijaga luar biasa. Itu yang saya lihat di Mercy dan saya rasakan. Bukan tidak mengurangi berbagai LSM yang lain, satu bagian dari sarana ini adalah Medical Emergency Rescue yang sudah makan asam garam dalam perjuangan ini dan sudah diuji oleh zaman. Ketika orang berganti, beliau terus menjaga istiqomah. Itu mungkin Mas Sutra. Luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dr. Andes Ihsan Thalib. Alhamdulillah. Nah, dari beliau kita belajar bahwa beliau menerangkan kepada putra sebagai ya adik beliau atau teman-teman semua di rumah bahwa Anda baru 38. sama. Putra 33, jadi nggak jauh. Beliau mementingkan arti kemanusiaan itu sendiri. Beliau mengatakan bahwa untuk kemanusiaan tidak ada batas agama apapun, daerah manapun, selagi saudara kita, ayolah bisa saling membantu. Beliau juga mengatakan bahwa pentingnya jihad profesi yang beliau lakukan sekarang, bahwa seorang insinyur pun, Dr. Andus pun, yang bagian bukan dokter pun ikut terlibat, bahkan menjadi peran penting dalam ke beberapa banyak titik kemanusiaan di Myanmar dan di Palestina. Ini saatnya kita sama-sama untuk menjadi estafet beliau yang sebelumnya telah berbuat banyak untuk kemanusiaan ini. Tentang kita bagaimana. Nah, aku ajak teman-teman untuk bergabung di Mercy. Silahkan datang ke kantor Mercy atau kunjungin website Mercy. Silahkan, nanti kita akan tulis di bawah mana websitenya dan ini. Dan makasih banyak untuk Pak Ihsan Thalib. Allah yang balas segala kebaikan. Di atas kesibukan masih sempat kesini. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semua bisnis lancar. Amin. Semua kerjaan hari ini tetap jalan. Amin. Tetap menjadi inspirasi banyak orang. Amin. Masya Allah. Jangan lelah, tetap lillah. Amin. Tetap lillah. Itu penting. Iya. Terima kasih ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Bang ada Instagram atau apa? Apa? Instagram. Nggak punya aneh. Aduh. Kalau enggak aku akan promosiin. Aduh, Instagram aneh nggak punya. Nanti diajarin. Yuk. Ayo kan.